Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menginformasikan kepada Bapak Ibu semua, yaitu terkait dengan setting assessment predikat kinerja self assessment. Apa sih yang tampil di SKP tersebut? Nah, Bapak Ibu kan mengetahui nih, sebelumnya saya belum menyampaikan kelanjutan part kedua karena menunggu sosialisasi dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk masternya, dan kemarin baru dilaksanakan sosialisasi. Dan sebelum kita masuk pada pengiriman self assessment, kita harus mengetahui apa itu self assessment. Sebelum kita ke informasi, Bapak Ibu semua mungkin bisa absen nih dari kota mana saja di kolom komentar di bawah. Kabupaten Probolinggo hadir mas, Kabupaten Ponorogo hadir mas. Nah, monggo Bapak Ibu semua bisa komentar di kolom komentar di bawah. Kita saling sharing nantinya. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa grup Telegram saya di STTD Aba Channel. Atau Bapak Ibu juga follow TikTok dan Instagram saya di @bervin_. Kali ini Aba Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak bisa kunjungi nantinya di www.abachannel.com. Serta seandainya jika Bapak ingin berkontribusi pulsa pada Aba Channel ini, Bapak bisa kirimkan pulsa, nomornya berikut di bawah ini. Jika Bapak berkenan tentunya. Langsung saja kita bahas informasinya berikut ini. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya Bapak Ibu semua, sebelum kita memulai pengisian predikat kinerja, yaitu setting instrumen predikat kinerja dan self assessment predikat kinerja ASN. Nah, Bapak Ibu semua harus mengetahui apa itu yang artinya self assessment. Penilaian untuk diri kita sendiri tentunya. Seperti apa sih? Kita lihat. Dan nanti informasi ini saya akan posting juga di website saya www.abachannel.com untuk mengunduhnya. Nah, kita langsung masuk Bapak Ibu semua, yaitu terkait dengan buku saku predikat kinerja, yaitu core value Badan Kepegawaian Negara. Nah, Bapak Ibu semua ini harus berakhlak, jadi seperti itu. Nah, indikator berakhlaknya apa itu mas? Kita bahas di sini. Jadi ini juga nanti akan berkaitan dengan SKP yang akan diisikan kepada Bapak Ibu semua. Jika tidak mengisi ini, maka Bapak Ibu semua tidak akan bisa melanjutkan SKP Bapak Ibu karena tidak bisa kirim ke atasan langsung. Nah, di sini saya akan perkenalkan sedikit kepada Bapak Ibu semua sebelum kita melangkah ke aplikasinya. Untuk aplikasinya kita setelah ini akan saya jelaskan kepada Bapak Ibu semua. Nah, kita fokus pada ini saja terlebih dahulu. Di sini Bapak Ibu semua, untuk berakhlak itu terdiri dari 7 di sini, 7 komponen, yaitu berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ini nanti yang menjadi core value bagi Bapak Ibu semua untuk penilaian berakhlaknya. Seperti itu. Kita lanjut, kita satu persatu. Nah, kita baca sedikit saja. Jadi berakhlak sebagai core value ASN adalah nilai mutlak yang harus dilaksanakan oleh para ASN di seluruh Indonesia. Yang harus dilaksanakan oleh seluruh ASN di seluruh Indonesia. Nilai mutlak di sini Bapak Ibu semua. Nah, kemudian sehingga diperlukan adanya panduan perilaku yang memuat penerapan nilai-nilai berakhlak bagi ASN, khususnya di lingkungan Badan Kepegawaian Negara. Panduan perilaku berakhlak ini bertujuan untuk memberikan arah kepada seluruh ASN dalam berperilaku, memberikan pelayanan maupun melakukan pekerjaan sehari-hari. Dengan adanya panduan perilaku ini diharapkan para aparatur sipil negara mampu menanamkan nilai-nilai berakhlak. Ingat, Bapak Ibu harus memiliki nilai-nilai berakhlak dalam melaksanakan fungsinya sebagai seorang pelaksana kebijakan, pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa secara bertanggung jawab dan berintegritas. Nah, seperti itu Bapak Ibu semua. Sebenarnya di sini
Diterbitkannya sudah bulan Juli tahun 2022 lalu, tapi BKD Pemprov Jatim menerapkan di tahun 2024 ini. Seperti apa sih nanti pada semester? Nah, jadi kalau kemarin Bapak Ibu semua mengetahui penilaian langsung dari kepala sekolah atau atasan langsung Bapak Ibu semua, oh ini nilainya baik, sangat baik. Nah, sekarang tidak seperti itu. Jadi istilahnya seandainya ini jalan tujuannya akan sama di sini, tapi ini akan muter gini Bapak Ibu semua sekarang. Nah, seperti apa kita bahas. Jadi di sini kita lanjut. Berakhlaknya itu terdiri dari komponen yang telah saya sebutkan barusan, dan inilah rinciannya. Berorientasi pada pelayanan. Jadi Bapak Ibu semua nanti ketika mengisikan, jadi Bapak Ibu semua nih nanti menguraikan di SKP semester pada self assessmentnya, jadi menguraikan sendiri. Nah, poin-poinnya Bapak Ibu semua harus tahu ini masuk kategori mana, kemudian ini masuk di kategori mana. Jadi Bapak Ibu semua harus mengetahui. Jadi nantinya sebelum Bapak Ibu berpindah ke SKP harus mengetahui hal ini terlebih dahulu agar pengisian di SKP tidak asal-asalan seperti itu. Dan tentunya saat ini SKP itu tidak bisa diwakilkan oleh operator, karena yang mengetahui diri Bapak Ibu semua ya Bapak Ibu semua dengan perwujudan hal ini. Ini yang pertama, berorientasi pada pelayanan. Nah, berorientasi pada pelayanan. Kami berkomitmen memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Panduannya, nah, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, kemudian melakukan perbaikan tiada henti. Kemarin kan langsung penilaiannya dari kepala sekolah, sekarang tidak. Kita mempromosikan diri kepada atasan, nanti atasan gimana penilaiannya. Nah, ini sudah diimplementasikan kepada semester. Jadi nanti pada berorientasi pelayanan itu terdiri dari perilaku Bapak Ibu semua yang mengidentifikasi hal ini. Pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dengan proaktif, memenuhi kebutuhan masyarakat dengan responsif, melayani masyarakat sesuai dengan tupoksi, menyelesaikan keluhan masyarakat dengan pendekatan komunikasi yang persuasif, menuntaskan semua pekerjaan, mengucapkan salam dan sapa pada saat melayani, kemudian menyediakan informasi yang aktual dan akurat, melayani dengan standar yang sama kepada semua pihak tanpa memandang kedudukan, jabatan, suku, agama, ras, memperbaiki tata kelola layanan manajemen ASN dengan inovatif, menindaklanjuti setiap kritik dan saran, dan melakukan benchmarking untuk mendapatkan wawasan dalam rangka peningkatan kualitas. Jadi yang termasuk hal ini nanti Bapak Ibu semua itu bisa dimasukkan buktinya pada perwujudan berorientasi pada pelayanan. Jadi intinya yang berkaitan dengan melayani, kemudian mengidentifikasi itu masuk pada di sini. Berorientasi pada pelayanan. Nah, ini baru satu. Jadi berakhlak itu ada 7 yang saya sebutkan tadi. Kemudian kita lanjutkan. Yang kedua adalah akuntabel. Kami mampu mengemban amanah dan kepercayaan yang diberikan dengan penuh tanggung jawab. Nah, panduan perilaku, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara efisien, bertanggung jawab, efektif, dan efisien, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Nah, itu hal tersebut nantinya akan dikategorikan pada perwujudan akuntabel. Sedangkan untuk perilakunya nanti Bapak Ibu semua yang masuk di kategori akuntabel ini Bapak Ibu semua. Jadi misalnya pekerjaan Bapak Ibu semua berkaitan dengan memenuhi janji dan komitmen, melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku, bertanggung jawab atas hasil kerja, dan bersedia dievaluasi, menolak segala bentuk gratifikasi, korupsi, kolusi, dan nepotisme, memanfaatkan fasilitas BMN sesuai dengan peruntukannya, mencari alternatif cara penggunaan sarana dan prasarana, bahan dan alat kerja yang lebih hemat, mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan, dan mengambil keputusan dengan objektif saat terjadi konflik kepentingan. Ini masuk pada perwujudan akuntabel. Ini yang kedua. Sekarang yang ketiga, kompeten. Nah, kita agak cepat saja Bapak Ibu semua, nanti bisa pelankan informasi ini karena ini akan membutuhkan durasi yang begitu panjang kalau saya pelan-pelan. Intinya nantinya hal ini Bapak Ibu semua bisa membuat folder-folder tersebut. Misalnya kompeten masuk ini nanti Google Drive-nya. Oleh sebab itu
Simak ini terlebih dahulu, baru kita masuk pada SKP-nya. Agar Bapak Ibu semua memahami. Jika butuh file ini, cek di www.abachannel.com. Seperti itu. Kami meningkatkan kompetensi diri dengan terus belajar. Panduan perilakunya, yaitu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Nah, perwujudan di dalam sikap Bapak Ibu semua, di dalam keseharian Bapak Ibu semua nantinya berkaitan dengan meningkatkan kapasitas dan kompetensi diri secara terus-menerus, bertukar pikiran dan berdiskusi dengan rekan kerja, bawahan dan atasan. Belajar secara mandiri maupun kolaboratif dengan antusias, memberikan kesempatan orang lain untuk menyampaikan pendapat, membagikan pengetahuan dan pengalaman melalui diskusi dialog dengan rekan kerja, bawahan dan atasan. Menyusun rencana kerja anggaran dengan spesifik, melaksanakan rencana kerja anggaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan, menjalankan seluruh peraturan manajemen ASN yang berlaku, mengevaluasi peningkatan kinerja diri, menyelesaikan masalah secara komprehensif dan tuntas. Ini masuk di kategori kompeten, Bapak Ibu semua. Kita lanjut pada harmonis. Masih 4 nih Bapak Ibu semua. Kami saling peduli, menghargai, bertoleransi dengan perbedaan. Panduan berlaku, menghargai setiap orang, apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Nah, kemudian untuk perilakunya, perwujudan perilakunya, berlaku adil kepada setiap orang tanpa memandang kedudukan jabatan, latar belakang, suku, agama, ras, dan jenis kelamin. Menjaga hubungan yang baik dengan rekan kerja, atas bawahan, dan stakeholder, menghormati gagasan yang disampaikan orang lain, membantu orang lain dengan responsif, memberikan solusi dan atau informasi sesuai dengan kewenangannya, menyelesaikan konflik di atas rekan kerja, atasan dan bawahan dengan netral, kemudian berinteraksi dengan rekan kerja, atasan dan bawahan dengan sopan dan menjunjung tinggi etika, menghindari diskusi yang fokus pada perbedaan sara. Ini untuk yang harmonis. Sekarang masuk ke loyal. Loyal, kami berdedikasi tinggi terhadap kepentingan bangsa dengan cara panduannya memegang teguh ideologi Pancasila UUD, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, atasan, menjaga rahasia jabatan dan negara. Perwujudan dalam perilakunya, menghindari tindakan, ucapan, perbuatan yang menjurus pada radikalisme dan bertentangan dengan ideologi. Ini masuk di kategori ini nanti, loyal. Menyebarkan informasi yang mendukung keutuhan NKRI, mencegah situasi, melaksanakan keputusan pimpinan sesuai dengan norma dan ketentuan berlaku, menyebarkan informasi positif tentang ASN. Jadi misalnya Bapak Ibu semua share, nah itu bisa di screenshot menjadi bukti di perwujudan loyal. Jadi seperti itu Bapak Ibu semua nantinya. Menyimpan informasi rahasia dengan cara dan pada tempat yang aman, membagikan informasi rahasia kepada pihak yang berwenang. Jadi intinya kalau masalah informasi-informasi yang sifatnya di sini positif tentang ASN, nah seperti saya mungkin menyebarkan informasi ini, nah itu sebenarnya masuk pada kategori loyal. Nah seperti itu Bapak Ibu semua nantinya. Ini dibuktikan mungkin dengan foto, nanti dicantumkan. Nah, jadi ada link tersendiri antara perilaku dengan link yang predikat kinerja bulanan. Dokumen-dokumen itu berbeda. Nah, agak seru nih nantinya SKP Bapak Ibu semua. Oleh sebab itu maka saya akan kemarin stop dulu, ada bagian partnya beda dengan tahun kemarin karena memang beda pengisiannya sekarang. Kita lanjutkan di adaptif. Kami siap menghadapi ataupun menjadi motor perubahan dengan terus mengasah kreativitas yang dan berinovasi, cepat menyesuaikan diri, terus berinovasi dan mengembangkan kreatif, bertindak positif. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu semua memiliki kreasi, membuat sebuah inovasi di foto, nah itu nanti masuk pada adaptif Bapak Ibu semua. Menyesuaikan diri berbagai lingkungan kerja, beradaptasi dengan dinamika perubahan lingkungan, menguasai dinamika perkembangan teknologi, menyampaikan ide dan gagasan untuk kemajuan instansi dengan berani membuat inovasi, mengantisipasi permasalahan yang terjadi di masa mendatang, menjalankan sistem kerja yang berbasis teknologi informasi, mengidentifikasi potensi masalah dan solusi, menunjukkan keingintahuan yang tinggi terhadap hal baru,
dan memanfaatkan peluang untuk menghasilkan hal-hal yang lebih baik. Itu masuk pada yang adaptif. Nah, yang terakhir adalah kolaboratif. Kami saling bersinergi dalam bekerja sama. Jadi kalau misalnya ada tugas kelompok MGMP, nah ini bisa juga masuk pada kolaboratif nantinya. Selain di tugas yang di sana, ini nantinya Bapak Ibu juga mengupload di poin berakhlaknya. Nah, seperti itu. Kita lanjut. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Kemudian di sini perwujudan dalam perilakunya, menerima pendapat orang lain dan saran dalam menyelesaikan pekerjaan, memuji keunggulan dan prestasi orang lain, membagi tugas tanggung jawab, hak kewajiban kepada setiap anggota tim kerja secara proporsional, mengajukan diri terlibat dalam proyek secara sukarela, bersinergi dengan pihak-pihak terkait dalam menyelesaikan pekerjaan, mengakui saat berbuat kesalahan, mendorong rekan kerja atasan dan bawahan untuk dapat terlibat aktif dalam pencapaian tujuan instansi, membangun komunikasi yang efektif dalam berkoordinasi dengan tim kerja, dan mengoptimalkan sumber daya yang mendukung pencapaian kinerja instansi. Itulah termasuk di kategori kolaboratif. Nah, nantinya Bapak Ibu semua, berakhlak ini akan diupload berbeda dengan file yang di atas rencana kinerja, dan ini dilakukan tiap bulan. Nah, bagaimana operator bisa membantu Bapak Ibu semua jika penilaiannya kan individu mengirimkan dan nanti akan ada penilaian dari atasan Bapak Ibu semua. Nah, sesimpel ini Bapak Ibu semua untuk nantinya filenya. Jadi filenya itu nanti akan seperti ini. Contohnya berorientasi pada pelayanan, misalnya senyum sapa salam. Nah, ini kan termasuk di dalam kategori yang poin berorientasi pada pelayanan. Jadi saya sandingkan seperti ini. Kan berorientasi kepada pelayanan kan ramah, cekatan, solutif, dengan kita mungkin apa? Dengan kita mungkin Bapak Ibu semua senyum. Nah, ini termasuk di kategori ini, berorientasi pada pelayanan. Kemudian ketuntasan kerja dilaksanakan berapa hari. Nah, ini juga termasuk pada berorientasi pada pelayanan. Kemudian untuk senyum sapa salam santun instrumennya Bapak Ibu semua mungkin bisa menggunakan Google Form yang di-share ke siswa, dan Google Form tersebut bisa menjadi acuan Bapak Ibu semua bagaimana senyum sapa salam Bapak Ibu semua. Nah, apakah senyum Bapak Ibu, apakah cemberut atau seperti apa dalam mengajar? Nah, ini bisa menggunakan instrumen Google Drive. Nanti saya jelaskan di kesempatan selanjutnya saja kepada Bapak Ibu semua. Kemudian untuk akuntabel tersendiri, mungkin terlambat, pulang cepat, izin kerja, dan disiplin. Nah, ini termasuk di akuntabel di poin kedua. Nanti Bapak Ibu semua memenuhi janji dan berkomitmen. Jadi nantinya seperti ini. Dari atasan akan memberi nilai apakah di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi. Tapi Bapak Ibu semua terlebih dahulu yang mengajukan, seperti itu. Barulah nanti atasan yang akan memberikan sebuah penilaian kepada Bapak Ibu semua. 100, min 100, 100 atau 200. Seperti itu Bapak Ibu semua. Jadi contoh saja misalnya di atas ekspektasi 200, kemudian sesuai ekspektasi 100, seperti itu. Nah, ini nanti akan secara otomatis di aplikasi maksudnya di aplikasi SKP Si Master Bapak Ibu semua. Jadi nanti Bapak Ibu semua mengisi self assessment di sini setiap bulan. Ketika ini tidak diisi, maka Bapak Ibu semua akan seperti ini tampilannya. Jadi ketika kita akan mengirim realisasi bulanan ke BKD, nanti akan tampil seperti ini. Jadi masih belum dinilai oleh pimpinan seperti biasanya. Nah, penilaiannya kalau dulu kan langsung menilai seperti itu. Jadi atasan menurut atasan baik. Sekarang tidak. Bapak Ibu mengusulkan terlebih dahulu, baru nanti atasan yang akan menilai. Untuk tutorial self assessment yang ada di SKP di sini saya akan jelaskan di kesempatan selanjutnya. Ini hanya pengenalan saja Bapak Ibu semua biar tidak kaget seperti itu. Nah, untuk mengunduh file yang tadi kunjungi saja www.abachannel.com, cari saja core value atau berakhlak nantinya. Di sini sudah saya berikan kepada Bapak Ibu semua, atau core value gitu. Nah, ini sudah ada indikator penilaian berakhlak core value. Gimana Bapak Ibu semua? Sudah lega? Kita hampir akan selesai untuk tutorial SKP ini. Tapi pahami ini terlebih dahulu, nantinya kita akan eksekusi sampai dengan akhir di part kedua di masing-masing tutorial, baik di guru
kemudian di kalau kepala sekolah tidak, di pengawas, kemudian di TU. Nah, cek saja terus Abah channel ini. Terima kasih Bapak Ibu semua, semoga bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.